Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dulu. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah demi mengelola anggaran negara. Anggaran negara ini nantinya bisa digunakan untuk mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan. Kebijakan fiskal ini selalu ditonjolkan dalam bentuk pajak subsidi dan pengeluaran pemerintah. Nah, maksudnya kebijakan fiskal di sini maksudnya adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah demi mengelola anggaran negara. Anggaran negara nantinya ini bisa digunakan untuk mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat atau pemerintah tersebut. Adapun tujuan kebijakan fiskal, tujuan utama kebijakan fiskal adalah kesejahteraan masyarakat. Kedua, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Jika dirinci berikut adalah tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah meratakan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan distribusi pendapatan, meningkatkan pembangunan nasional. Salah satunya saya jelaskan pertama yaitu meratakan kesejahteraan masyarakat. Nah, di dalam tujuan kebijakan fiskal meratakan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dalam penarikan pajak. Contohnya saja pada kasus orang kaya yang diberi pajak yang lebih tinggi. Hasil penarikan pajak tersebut akan digunakan untuk subsidi kesehatan masyarakat yang membutuhkan. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bisa memacu pertumbuhan bisnis dengan memberi pemotongan pajak pada usaha kecil. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memberi subsidi pada UKM agar makin banyak lapangan kerja yang tumbuh, meningkatkan distribusi pendapatan. Penentuan kebijakan batas upah minimum adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan untuk membuat pendapatan seseorang selalu proporsional dengan kondisi ekonomi daerahnya. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal antara lain kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit, dan kebijakan fiskal dinamis. Itu saja mungkin tentang kebijakan fiskal. Adapun tentang pengertian kebijakan moneter, secara sederhana kebijakan moneter adalah peraturan ataupun keputusan yang diambil pemerintah demi mempengaruhi perkembangan faktor-faktor moneter agar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Faktor-faktor moneter yang dipengaruhi di sini adalah jumlah uang beredar, tingkat inflasi, dan nilai suku bunga, nilai bunga kredit, dan nilai tukar mata uang. Secara bahasa, kebijakan moneter terdiri dari kata kebijakan dan moneter. Kebijakan di sini bisa memiliki sebuah arti pemikiran, keahlian, dan kepandaian yang dirangkai untuk membuat rencana dalam menjalankan suatu pekerjaan. Kata moneter sendiri di sini juga bisa diartikan uang atau hal yang berkaitan dengan uang atau alat transaksi untuk barang tukar menukar gitu. Dan jika disatukan kebijakan moneter berarti sesuatu yang desain dengan pemikiran untuk mengatur masalah uang. Tujuan kebijakan moneter pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua membuka lapangan kerja baru, yang ketiga menciptakan kestabilan harga dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran perdagangan. Jenis-jenis kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan moneter lainnya. Adapun contoh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Contoh yang diterapkan dalam Indonesia yaitu kalau misalnya kebijakan fiskal terlebih dahulu saya berikan contohnya. Yang pertama, tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal pertama yang dilakukan pemerintah adalah pada saat Presiden Jokowi mencanangkan program amnesty pada tahun 2017 lalu. Banyaknya laporan penggunaan tunggakan pajak dan individu yang tidak melaporkan jumlah kekayaan kala itu membuat pemerintah memutuskan untuk meluncurkan program tax amnesty.
pidana dan juga denda keterlambatan pembayaran pajak mampu membuat pemasukan negara meningkat hingga 130 triliun rupiah. Ini adalah sebuah bukti nyata mengapa kebijakan tersebut perlu dilakukan oleh sebuah negara. Yang kedua, subsidi bahan bakar minyak. Pengurangan jumlah subsidi BBM yang sering kali dilakukan oleh pemerintah belakangan terakhir juga merupakan contoh kebijakan fiskal lainnya. Meski harga jual bahan bakar menjadi lebih mahal dan tidak stabil, pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat luas akan menjadi lebih berdaya. Yang ketiga, kebijakan fiskal membantu ekonomi tetap stabil, di mana disadari atau tidak, kebijakan fiskal sebenarnya cukup mudah ditemui sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, tanpa memiliki sikap proaktif dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin pemerintah akan membuat negara akan bergerak ke kondisi ekonomi yang tidak sehat. Untuk itu, kita akan memahami untuk kebijakan fiskal dan pengaruhnya pada keadaan agar cita-cita Indonesia menjadi negara maju dapat terwujud. Adapun contoh kebijakan moneter. Pertama, kebijakan moneter ekspansif dalam bahasa Inggris monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar, easy money policy. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif monetary kontraktif policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat, tight money policy. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain operasi pasar terbuka, operasi fasilitas diskonto, dan rasio cadangan wajib. Imbauan moral adalah kebijakan